Selamat pagi semua, jumpa lagi bersama Husni di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan terkait COVID-5. Apa itu COVID-5? COVID-5 adalah kerangka bisnis untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT, dan juga kumpulan alat yang mendukung para manajer untuk menjembatani jarak antara kebutuhan yang dikendalikan, masalah teknis, dan resiko bisnis. COVID-5 adalah evolusi dari framework sebelumnya, yakni COVID 4.1 yang ditambah dengan VAL IT 2.0 dan RISC IT. COVID pertama kali diterbitkan pada tahun 1996, kemudian edisi kedua dari COVID diterbitkan pada tahun 1998. COVID yang terakhir dirilis adalah COVID 5.0 yang dirilis pada tahun 2012. Prinsip dari COVID-5 adalah yang pertama, meeting stakeholder needs, kemudian yang kedua, covering the enterprise end-to-end, yang ketiga, applying a single integrated framework, yang keempat, enabling a holistic approach, dan yang kelima, separating governance from management. Prinsip yang pertama adalah meeting stakeholder needs. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa organisasi berusaha untuk menciptakan nilai bagi para stakeholders. Organisasi harus mempertimbangkan semua stakeholder yang terlibat ketika melakukan pengambilan keputusan terkait laba, sumber daya, dan penilaian risiko. Kebutuhan dari para stakeholders diubah menjadi sebuah strategi bagi organisasi. Tujuan dari COVID-5 adalah menerjemahkan kebutuhan para stakeholders menjadi tujuan yang spesifik dan disesuaikan dengan konteks organisasi serta tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan TI dan enabler. Prinsip yang kedua adalah meliputi seluruh kegiatan perusahaan. COVID-5 ditujukan untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi terkait dari sebuah perusahaan dengan perspektif end-to-end. Ini berarti COVID-5 mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan dalam tata kelola perusahaan, yaitu sistem tata kelola untuk TI perusahaan yang diusulkan oleh COVID-5 diintegrasikan dalam setiap sistem tata kelola, karena COVID-5 menyelaraskan dengan pandangan terbaru dalam tata kelola. Kemudian prinsip yang ketiga adalah menerapkan satu framework terpadu. COVID-5 selaras dengan standar dan framework terbaru yang relevan dan digunakan oleh perusahaan. Contohnya COSO, ISO IC 9000, ITIL, TOGAF, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan COVID-5 sebagai tata kelola menyeluruh dan framework manajemen terintegrasi. Kemudian prinsip yang keempat yaitu enabling a holistic approach. Jadi governance dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi. COVID-5 mendefinisikan 7 enabler untuk mendukung implementasi governance dan manajemen sistem IT perusahaan secara komprehensif. Enabler tersebut adalah Principal Policies and Framework, merupakan sarana untuk mendeskripsikan tingkah laku yang diinginkan dalam bentuk petunjuk praktek untuk pelaksanaan manajemen harian. Proses menjelaskan kumpulan aktivitas yang terorganisasi dari praktek-praktek untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menghasilkan sekumpulan hasil atau output yang diharapkan. Kemudian organizational structure meliputi wewenang atau struktur pembuatan keputusan kunci di dalam perusahaan. Kemudian kultur etik and behavior merupakan kebiasaan dari individu dan perusahaan yang terkadang dianggap sebagai faktor penghambat kesuksesan di dalam aktivitas tata kelola dan manajemen. Kemudian informasi dibutuhkan untuk memastikan agar organisasi tetap berjalan dan dapat dikelola dengan baik. Kemudian service infrastruktur dan application meliputi penyediaan layanan yang berhubungan dengan proses teknologi informasi bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah people, skills, and competencies. Sumber daya manusia, keahlian dan kompetensi dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas operasional dan membuat keputusan yang tepat serta mengambil tindakan-tindakan perbaikan. Kemudian prinsip yang kelima yaitu separating governance from management. Jadi COVID-5 ini membagi proses tata kelola dan manajemen TI perusahaan menjadi dua domain proses utama, yaitu governance. Governance ini memuat 5 proses tata kelola di mana akan ditentukan praktik-praktik dalam setiap proses evaluate, direct, dan monitor. Kemudian yang kedua adalah manajemen. Manajemen ini memuat 4 domain sejajar dengan area tanggung jawab dari plan, build, run, and monitor, dan menyediakan ruang lingkup TI yang menyeluruh dari ujung ke ujung. Ini adalah gambaran lengkap prosesnya yang digambarkan dalam proses reference model. COVID-5 proses reference model terdiri atas domain evaluate, direct, monitor, align, plan, and organize,
build, acquire, and implement, deliver service and support, dan monitor, evaluate, and assess. Kemudian selanjutnya kita membahas penilaian capability process pada COVID 5. Pada framework COVID 5 tidak lagi menggunakan maturity level seperti pada COVID 4.1, namun diganti menjadi capability model yang mengadopsi dari ISO IEC 15504-2, di mana proses penilaian akan berdasarkan tingkat kemampuan sebuah organisasi dalam melakukan proses-proses yang telah didefinisikan dalam model assessment. Proses capability level pada COVID 5 terdiri dari 6 level dalam skala 0 sampai 5, yaitu 0 incomplete process, artinya proses tidak lengkap. Kemudian 1 perform proses, yaitu proses yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuannya. Kemudian 2 manage proses, proses yang dijalankan telah diimplementasikan dalam cara yang lebih teratur, direncanakan, dipantau, dan disesuaikan. Kemudian yang ketiga establish proses, yaitu proses yang diimplementasikan menggunakan proses tertentu yang telah ditetapkan yang mampu mencapai outcome yang diharapkan. Kemudian yang keempat, predictable process, yaitu proses yang dapat diprediksi, proses telah dijalankan dalam batasan yang ditentukan untuk mencapai outcome proses yang diharapkan. Kemudian optimizing process, yaitu proses terus ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi tujuan bisnis saat ini dan masa depan. COVID 5 Process Assessment memiliki model capability indicator yang terdiri dari generic practice, generic resource, dan generic work products. Sementara itu, indikator performance terdiri dari process outcomes, best practice, dan work product. Berikut adalah perbedaan antara maturity level pada COVID 4.1 dan capability level pada COVID 5. Proses assessment model merupakan model pengukuran yang digunakan dalam COVID 5. Proses assessment model ini terdiri atas dua dimensi, yaitu dimensi proses dan dimensi capability. Dimensi pertama yaitu dimensi proses mengacu pada COVID 5 proses reference model, di mana seperti kita ketahui bahwa COVID 5 proses reference model memisahkan antara area governance dan manajemen, sehingga secara keseluruhan terdiri atas 5 domain dengan 37 proses. Kemudian dimensi kedua adalah dimensi capability yang merupakan skala tingkatan kemampuan proses TI bernilai 0 sampai 5. Hal penting yang membedakan dengan skala yang digunakan pada tingkat maturity COVID 41 adalah bahwa tingkat kapabilitas dapat naik ke tingkatan berikutnya apabila telah memenuhi sepenuhnya atau sebagian besar atribut proses pada level sebelumnya. Selain itu, pada setiap level kapabilitas punya kriteria yang jelas dan lebih objektif secara umum. Terdapat dua jenis indikator, yaitu indikator performansi proses yang hanya berlaku untuk tingkat kapabilitas satu saja, dan indikator kapabilitas proses yang berlaku untuk seluruh tingkatan kapabilitas dari 1 sampai 5. Indikator performansi proses bersifat spesifik untuk setiap proses dan terdiri atas best practice dan work product. Sedangkan indikator kapabilitas proses bersifat generik untuk semua atribut proses dari level 1 sampai dengan 5 yang terdiri atas generic practice dan generic work product. COVID 5 mendefinisikan outcome yang akan didapat ketika setiap proses dijalankan. Kapabilitas proses tersebut dapat dikatakan memenuhi kriteria level 1 apabila seluruh outcome tersebut telah tercapai dengan dibuktikan adanya best practice dan work product dari proses terkait. Dalam melakukan pengukuran, setiap atribut pada tiap level harus diberi rating dengan skala sebagai berikut. Not achieve untuk pencapaian 0 sampai 15%, partially achieve untuk pencapaian 15 sampai 50%, largely achieve untuk pencapaian 50 sampai 85%, fully achieve untuk pencapaian 85 sampai 100%. Sebuah proses dapat dinyatakan mencapai tingkatan kapabilitas tertentu apabila seluruh atribut yang ada pada tingkatan tersebut memiliki rating fully achieve atau largely achieve, dengan seluruh atribut pada tingkat di bawahnya memiliki rating fully achieve. Untuk pengukuran kapabilitas level 1 berdasarkan pada aktivitas-aktivitas praktek manajemen tata kelola dan input-output setiap proses, sedangkan 2-5 berdasarkan pencapaian generic practice, generic resource, dan generic work product yang ada dalam setiap atribut proses. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.